Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Olay, sehat semuanya ya. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol sedikit, tapi saya akan opening dulu Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Assalamualaikum, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku Spesial Ramadan akan kembali hadir di hadapan Anda. Dan seperti kemarin kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Fatah Unisma, Jalan Unisma Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, pemirsa, ini kita tidak terasa sudah menjalani di pertengahan Ramadan, tepatnya tanggal 13 Ramadan. Sudah tidak terasa kita sudah di pertengahan Ramadan, namun ada yang perlu diwaspadai, ada yang perlu kita evaluasi. Jangan-jangan ketika kita sudah berpuasa, sudah jalan, sudah pertengahan Ramadan, ini jangan-jangan masih ada benci dan dendam. Yang harusnya ketika rasa benci dan dendam ini sudah hilang ketika kita akan menjalani atau memasuki bulan puasa. Seharusnya lah kita menjalani bulan puasa, menjalani Ramadan ini dengan hati yang suci, hati yang bersih. Namun tidak menutup kemungkinan ketika kita menjalani puasa atau menjalani Ramadan justru masih menyimpan rasa benci dan dendam. Nah, itulah pemirsa yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dengan tema puasa tapi masih menyimpan benci dan dendam. Bersama guru-guru kita Habib Nabil Al-Musawa dan juga Ustadz Abi Maki yang akan menyampaikan tausiah kepada kita semuanya. Nah, pemirsa, di segmen satu ini Ustadz Abi Maki akan menyampaikan tausiah terlebih dahulu. Nah, pemirsa, langsung saja kita mulai Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita, majlis kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para kiai, para asatid, para masyayikh, wabil khusus guru kita yang kita sayangi, kita cintai, kita banggakan, Habib Nabil Al-Musawa. Masya Allah, mudah-mudahan beliau selalu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan usia yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Singkat daripada kesempatan yang luar biasa ini, ketika kita membicarakan tentang keagungan bulan Ramadan, pasti tidak ada kata-kata yang sanggup untuk menampung keindahan bulan Ramadan, saking indahnya. Ketika ingin membicarakan keagungan bulan Ramadan, keindahan bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, Masya Allah, tidak ada kalimat yang sanggup mengukir indahnya daripada bulan Ramadan ini. Namun indahnya bulan Ramadan, agungnya bulan Ramadan, mulianya bulan Ramadan tidak akan pernah didapatkan oleh seseorang walaupun dia saum, walaupun dia tarawih, walaupun dia baca Al-Quran, seandainya orang itu masih memiliki dalam hatinya yang disebut dengan musyahin. Apa itu musyahin? Musyahin ini adalah seseorang yang ada dalam hatinya penuh dengan kebencian, hingga buah daripada kebencian ini tidak mau memaafkan orang lain. Benci dalam hatinya, sumpah serapah keluar saking bencinya, terus kata-kata dikeluarkan dengan emosinya, bahkan tegas dengan kalimatnya, saya tidak akan pernah memaafkannya. La haula wala quwata illa billah. Karena apa?
Karena bulan Ramadan akan diberikan kepada orang yang hatinya penuh dengan kebersihan, kesucian. Bersih hati itu punten artinya kalau kepada Allah dengan tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepada manusia ini adalah mudah untuk memaafkan. Ini pertama. Iya. Lalu apa yang terjadi apabila ada orang tidak mau memaafkan? Mustahil untuk meraih daripada tujuan saum. Ayahanda bunda tahu tujuan saum ini semuanya? Coba ayatnya sama-sama ya. Coba ayatnya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Teruskan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lanjutkan. Masya Allah. Di sini hafal Quran semua Habib. Luar biasa ini. Masya Allah. La'allakum tattaqun. Artinya adalah agar kalian mencapai ketakwaan. Terus cara mencapai ketakwaan itu seperti apa? Iya, salah satunya punten cetakan yang terhebat untuk menjadikan manusia mendapatkan ketakwaan saum, tapi sangat disayangkan. Saum ini pun akan tersandung ketika ada hati yang susah memaafkan. Kenapa? Tanda orang takwa diantaranya adalah wal afina anin nas, mudah memaafkan. Kalau seandainya tidak mau memaafkan, bagaimana keindahan Ramadan itu akan didapatkan? Memaafkan siapapun, memaafkan kekeliruan anak yang telah mengecewakan, maafkan karena ini bulan Ramadan. Iya, mungkin memaafkan yang terdekat kepada suami, memaafkan kepada istri, punten. Ini adalah hal yang lumrah. Tapi terkadang kepada teman, kepada sahabat, seakan-akan dia katakan ucapannya, tadinya juga saya tidak kenal, nggak apa-apa, nggak kenal lagi juga, saya pokoknya tidak mau memaafkan. Na'udzubillah. Bagaimana akan meraih ketakwaan ini? Yang kedua, kalau seandainya kita tahu ketakwaan itu akan didapatkan bagi orang yang memaafkan, karena tanda orang yang takwa ini wal afina anin nas, mampu memaafkan. Yang kedua, bukankah di dalam bulan Ramadan ini sering dikatakan maghfiratul dzunub, pengampunan dosa? Pengampunan dosa, iya. Tapi bagaimana mungkin Allah akan memaafkan seseorang yang minta ampun kepada Allah kalau dirinya tidak mau memaafkan orang lain? Allah tidak akan memaafkannya. Ingat itu? Iya. Kenapa? Mana kan ada dalam Al-Quran. Apa? Al-Quran mengatakan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ini dia. Hendaklah kalian memaafkan siapapun yang telah menyakiti kalian. Hendaklah kalian memaafkan siapapun yang telah menzalimi kalian. Wal ya'fu wal yasfahu, lebarkan hatimu, tidak ada dendam. Tidak ada kebencian, lapangkan, lebarkan. Itu namanya falyasfahu. Ala tuhibbun, apakah engkau tidak mau kalau Allah ini akan mengampuni dosamu? Mau nggak kira-kira kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita? Mau. Pertanyaannya, Allah akan mengampuni dosa kita? Yakin. Asal pastinya kita taubat. Asal, nah ini nih, kalau tobat mah semua sudah dengan istighfar, sudah dengan tobat, sudah salat sunnah tobat. Tahukah ampunan Allah tidak akan diberikan kepada orang yang tidak memaafkan orang lain? Ini dia wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan berikan ampunan kepada kita dengan syarat maafkan siapapun yang telah menyakiti kita. Maka saat kita memaafkan siapapun tanpa dendam kepada orang yang telah menzalimi kita, menyakiti kita, ampunan Allah secara Masya Allah bertubi-tubi hadir kepada kita dengan kata-kata yang indah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau seandainya semuanya, Masya Allah, di Indonesia ini mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Kalau seandainya tidak bisa memaafkan orang lain, doa itu punten bagaimana Allah al-afu ini memaafkan kita kalau kita masih tidak mampu memaafkan orang lain. Ini adalah yang keduanya.
Kalau yang ketiganya apa? Masya Allah, punten ada hadis Rasulullah dengan mengatakan mana kosomalun min sodakah, tidak akan pernah berkurang harta seseorang karena sodakah, dan tidak akan pernah berkurang kemuliaan seseorang karena memaafkan. Intinya paling banyak bersedekah, siap-siap hartanya berlimpah. Paling banyak memaafkan, siap-siap kemuliaannya bertambah. Ingin mulia di sisi Allah, maafkan siapapun yang telah menyakiti kita. Ini gambarannya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan, jazakumullah ahsanul jaza Ustaz Abi Maki yang telah memulai di segmen 1 ini. Seperti apa yang kita ketahui semuanya, bahwa tujuan kita berpuasa agar la'allakum tatakun, untuk mencapai tingkat derajat ketakwaan yang tinggi. Maka seharusnya lah ketika kita ingin mendapatkan tingkat derajat yang tinggi, hapuskan tiada rasa iri hati dan juga dendam. Lalu bagaimana manfaat besar apakah yang dirasakan ketika kita menghapus iri hati dan juga dendam? Insya Allah di segmen kedua nanti akan disampaikan guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Pemirsa, di antara kerugian besar yang kita rasakan ketika kita masih menyimpan dendam dan juga iri hati, maka terhapus sudah segala pahala ibadah puasa kita. Maka yang kita dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Lantas manfaat besar apa saja yang kita rasakan ketika kita mampu menghapus iri hati dan juga dendam di dalam diri dan juga di dalam hati? Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Fadal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadzuna Abi Maki, mata'anallahu tula hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau ya dalam taat sama Allah dan juga menyebarkan ilmu Islam kepada seluruh kaum muslimin. Amin ya Allah rabbal alamin. Juga para ulama, para tokoh, para dosen dari Universitas Islam 45. Tadi namanya Universitasnya Semangat Islam, tapi juga Semangat 45. Dan anak-anakku semua, para mahasiswa dan mahasiswi. Tadi Ustadz Abi lewat kiri, saya lewat kanan. Biar adil. Baik, jadi tadi Ustadz Abi sudah bicara banyak. Tentang apa? Tentang bahayanya kalau kita menyimpan benci atau dendam kepada sesama muslim. Ya, tadi beliau katakan ya di antara hadis misalnya beliau katakan musyahin. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tu'radu a'malun nas fi kulli jum'atin marratain. Semua amal manusia seluruhnya itu ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap Jumat 2 kali. Setiap Jumat maksudnya adalah setiap minggu. Ya, kalau di dalam syariat seminggu itu adalah Jumat, ya. 2 kali, yaitu apa? Yaumul Itsnin wa yaumul Khamis, hari Senin dan hari Kamis, ya. Lalu kemudian Allah mengampuni seluruh hamba kaum yang beriman kepada Allah yang pada hari Senin dan Kamis itu sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali abdan fi akhihi syahin, yang dia itu bainahu wa baina akhihi syahin, antara dia dengan saudaranya itu ada permusuhan. Yang seperti itu tidak diampuni. Dikatakan utruku hadain, tinggalin ini 2 orang ini sampai mereka saling memaafkan. Jadi kalau kita kalau lihat dari sini, rugi nggak kita, anak-anakku sekalian? Rugi kalau kita sampai nggak maafkan. Tadi kata Ustadz Abi sampai istilahnya benci, dendam, ya itu rugi. Kenapa? Nggak dimaafkan juga sama Allah Subhanahu wa taala.
maka jaga oleh kita semua supaya kita dimaafkan Allah. Maafkan orang-orang, maka nanti kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah di dalam Islam, syiar di dalam Islam itu fihi ahdaf atau fihi hadaf. Semuanya punya tujuan ibadah dalam Islam. Salat di antara tujuannya apa? Dikatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau kita salat kemudian masih terus melakukan perbuatan keji dan mungkar, dianggap orang salat nggak itu? Dianggap orang salat secara zahir, tapi secara batin itu dia tidak disebut sebagai orang yang sempurna dalam melakukan salat. Ya. Zakat, apa hadaf dari zakat? Khudh min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka itu supaya bisa membersihkan harta itu dan mensucikan hati. Kalau orang berzakat tapi kemudian dia hartanya dari korupsi, dari nipu orang lain, kira-kira bisa bersih nggak tuh harta? Nggak bisa. Berzakat tapi kemudian hatinya dia tidak rela. Wah, bahkan kalau misalnya zakat atau misalnya sodako, jangan lupa nih sebutin nama saya, awas kalau lupa ya, biar nanti wow kata orang-orang gitu ya. Ada nggak yang begitu di sini? Acungkan tangannya. Tidak ada, insya Allah orang soleh semua di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah jadi yang namanya zakat tujuannya membersihkan, harta dibersihkan, hati dibersihkan. Ya. Kemudian haji, apa hadafnya haji? Dikatakan faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang sudah difardukan untuk berhaji, dia tidak boleh berkata porno, ya. Wala fusuq, enggak boleh juga bermaksiat, ya. Wala jidal, enggak boleh juga berdebat, berantem, gitu ya. Kalau sedang haji, itu di antara hadaf-hadaf setiap amal, gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau kita berpuasa itu hadafnya apa? Puasa itu dikatakan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Di antara takwa itu apa? Kita jangan sampai menyatakan kata-kata yang tidak baik, ya. Fa in sabahu ahadan aw qatalahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Sampai kalau ada orang ngajak berantem sekalipun, katakan sama dia, saya lagi menahan diri. Saya lagi menahan diri. Kalau berantem, diajak berantem aja kita nggak boleh, apalagi kita benci, apalagi kita dendam. Maka kalau yang sekarang masih ada benci sama orang, dendam sama orang, ini bulan penuh keberkahan, penuh kemuliaan, maka hendaknya kita maafkan. Ya, ingat bahwa puasa itu makna batin dari puasa adalah al-imsak, menahan diri. Dari apa? Dari hal yang merusak. Mata kita, telinga kita, mulut kita, hati kita, itu semua hendaknya kita tahan, baru disebut sebagai orang yang berpuasa. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dipahami dan berkah puasa kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Nabil Al-Musawa yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Nah, saya yakin tema ini sangat menarik dan sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah siap dari para jamaah. Untuk itu di segmen ketiga nanti kita akan buka sesi tanya jawab, dan di segmen 4 kita juga akan buka sesi tanya jawab di segmen Nasihat Ustadz melalui Instagram kami. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini juga langsung dihadiri Bapak Rektor Universitas Islam 45. Assalamualaikum Bapak Dr. Amin MPD. Terima kasih Pak sudah diperkenankan. Ini udah kesekian kalinya Pak ya kita live dari Universitas Islam 45, Masya Allah. Nah ini juga mengajak para mahasiswanya. Nah kita akan buka sesi tanya jawab di segmen ini, segmen 3. Kami persilakan untuk jamaah untuk mempersiapkan pertanyaan, dan yang pertama akan dijawab oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Kami persilakan Ukhtina Leni. Silakan Mbak Leni, boleh berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni, saya dari kampus Universitas Islam 45 Bekasi. Izin bertanya Ustadz, bagaimana tipsnya agar kita bisa menghilangkan rasa benci dan dendam dalam diri kita agar benar-benar hilang? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan khas mahasiswa, biasanya tips dan trik. Nah itu bagaimana tipsnya supaya hilang dendam dan iri hati ya. Silakan Ustadz Abi Maki. Bismillah, izin Habib Allah barik fik. Ada sebuah pertanyaan sangat luar biasa sekali dengan menyatakan bagaimana tips ya agar tidak ada dendam di dalam hati. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasa-rasanya tidak ada di antara kita yang tidak pernah tersakiti. Iya, di situ. Tidak ada yang tidak pernah tersakiti. Semuanya pernah tersakiti, semuanya pernah disakiti. Ataupun kadang-kadang kita menyakiti. Tapi yang ingin kita bahas adalah saat kita ada dendam. Bagaimana tipsnya untuk menyelesaikan masalah ini? Simpan baik-baik. Tidak ada orang yang paling lelah dalam kehidupannya kecuali mereka ini yang memiliki dua penyakit hati. Pertama hasad, yang kedua adalah dendam. Ingat itu. Iya, saya tidak menceritakan tentang hasadnya, tapi cek kalau masih ada dendam, lelah hati ini, capek hati ini, yang terfikir mengatakan ngelihat orang itu yang kita punten benci sakit, langsung sesak nafas, langsung bergejolak jiwa ini karena ada penuh dengan kedendaman. Jadi ingin mendapatkan ketenangan hidup, ingin mendapatkan kenyamanan hidup, hilangkan dendam itu. Dengan cara apa? Memaafkan. Apabila kita sudah memaafkan, itu Masya Allah seperti membuka keran yang saat ini sudah tersendat. Dan ingat, punten, simpan baik-baik kalimat ini. Allahu Akbar, baik-baik kalimat ini. Bukankah memaafkan ini perlu dengan kesabaran? Iya kan? Kalau memaafkan itu perlu dengan sabar, iya. Memaafkan itu perlu dengan sabar, susah. Maka tahukah, pahala orang memaafkan cuma satu. Apa? Jannah. Ulangi lagi, pahala memaafkan itu hanya satu apa? Jannah. Kenapa? Karena hitungan orang yang memaafkan, Allah yang memberikan pahalanya. Dalilnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Lanjutkan, bighairi hisab. Benar, orang yang penuh dengan kesabaran pahalanya bighairi hisab, nggak bisa dihitung. Kalau masih bisa dihitung itu sedikit. Makanya bulan Ramadan dikatakan ayyama ma'dudat, adalah hari yang bisa dihitung. Kalau sudah dikatakan bisa dihitung, Allah ingin menegaskan kalau Ramadan itu sebentar. Coba hitungan sampai 50 banyak nggak? Banyak. Tapi kalau dihitung 1, 2, 3 sampai 50 habis nggak? Habis. Hitung sampai 1000, oh banyak banget. Hitung, habis nggak 1000 itu? Habis. Tapi kalau bighairi hisab nggak ada habisnya, berarti jannah. Saking hebatnya kalau orang ini sudah memaafkan. Ini dia. Pertama, yang bagaimana tipsnya? Ingin tenang hati, maafkan. Masya Allah. Yang kedua, kalau memaafkan pahalanya jannah. Terlalu banyak hadis, keterangan, kisah-kisah yang digambarkan Rasulullah ketika memaafkan. Ketiga, simpan baik-baik untuk mencarinya. Jaga jarak boleh, jaga jarak lu boleh, tapi jangan terlalu lama. Jaga jarak boleh, proses iya, tapi Abi Maki memaafkan sih boleh, tapi melupakan saya tidak bisa. Mungkin ya nggak apa-apa, jaga jarak dulu. Maaf ya, saya tidak berhubungan dulu. Maaf ya, saya tidak mau tegur dulu. Kenapa? Tapi sudah tidak ada dalam hatinya kebencian, hanya untuk tidak mengingat dari apa yang terjadi. Seperti yang terjadi kepada Rasulullah saat Wahsy masuk Islam. Siapa yang pernah mengenal namanya Wahsy? Ada yang tahu Wahsy siapa? Wahsy? Wahsy yang membunuh siapa? Masya Allah, yang membunuh Sayyidina Hamzah. Bukan hanya dibunuh, dibelah dadanya. Bukan hanya dibelah, dibuka dadanya, keluarkan isinya, potong hidungnya, potong telinganya, potong dagunya, dicoret-coret. Itu keadaannya. Dan sampai Rasul ketika melihat Hamzah, tangisan Rasulullah, kahula ya ilma, seperti air mendidih. Tangisannya begitu. Tapi begitu Wahsy masuk Islam, Rasulullah tanya, Wahsy,
kaifa qatalta Hamzah, bagaimana kamu membunuh Hamzah? Diceritakan, berlinang air mata Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, aku maafkan kamu, Allah menerima Islammu, Rasul pun menerima Islammu, namun punten, beberapa saat ini jangan berada di hadapanku dulu ya, karena aku selalu ingat kepada Hamzah kalau melihatmu. Itu adalah untuk jaga jarak sedikit. Karena apa? Karena takut terbuka hati ini kembali mencuat mungkin rasa marah itu. Boleh jaga jarak? Boleh. Selanjutnya minta kepada Allah, ya Allah jadikan hati ini hati yang mudah memaafkan. Hati yang mudah memaafkan. Karena apa? Masya Allah, kalau kita tanya, ya Allah posisi saya di hadapanmu hari ini seperti apa? Mungkin ibu bapak semua bertanya, posisi saya ini saat ini di hadapanmu bagaimana? Maka jawabannya, posisinya adalah seperti Anda, seperti apa hatimu saat ini. Kalau hatimu penuh dengan cinta dan kasih sayang memaafkan, berarti posisi itu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi kalau sebaliknya berarti satu kegagalan yang didapatkan oleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz Abi Maki atas jawaban yang sangat luar biasa sekali, menjadi contoh dan juga sekaligus motivasi bagi kita semuanya ketika kita sulit memaafkan. Lihatlah Rasulullah SAW dan bagaimana surga telah menanti ketika kita mampu dan mudah memaafkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami persilakan kepada Pak Fauzan yang akan nanti dijawab oleh guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Silakan Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bib, saya Fauzan dari Unisma Bekasi. Bib, dulu masa kecil dan remaja saya itu sering dibully Bib. Enggak kuat dibully, saya pergi merantau. Ya, merantau, belajar, kemudian bekerja di rantau. Nah selama di rantau saya lupa sama pembuli itu Bib. Tapi kalau sudah mendekati Idul Fitri begini gelisah lagi Bib. Nanti mudik di kampung ketemu lagi tuh sama pembuli. Akhirnya muncul lagi rasa dendam dan benci itu Bib. Ada nggak amalan-amalan tertentu Bib untuk mensucikan hati agar hilang rasa dendam dan benci walaupun berhadapan dengan orang yang membuli itu Bib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam, terima kasih Pak Fauzan. Salah satunya jangan mudik ya Pak. Lumayan bisa menghemat biaya dan juga hilang rasa dendam. Silakan Habib Nabil. Izin Ustaz Abi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tadi Ustaz Abi ke kanan, saya ke kiri sekarang. Biar adil menyapa bapak-bapak ya, terutama Ustaz yang tadi bertanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak ada satu orang pun yang ketika diberikan satu hal yang berat sama dia, cobaan, dia tidak kemudian terasa di dalam hati sakit. Tidak ada seorang pun. Kana sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan diberikan cobaan sama Allah, yaitu anaknya. Setelah beberapa kali ingin punya anak laki-laki, lalu kemudian yang pertama Qasim, kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Tiba-tiba anak itu sakit keras. Lalu kemudian Rasul dipangkukan ke dada beliau, lalu beliau meneteskan air mata. Ya, kata para sahabat, ya Rasulullah, ini kenapa ini? Ya, bukankah kita harus sabar? Kata beliau, hadhihi rahmatun min indillah. Ini adalah kasih sayang yang dari sisi Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya yang penyayang. Hati boleh sedih, ya, kemudian mata boleh nangis, tapi mulut tidak akan berbicara kecuali yang diperintah oleh Allah. Nah, dalam kaitan tadi wajar kalau kita dalam hati ada sakit, pedih dan sebagainya. Tapi yang dilarang apa? Yang dilarang kita tidak boleh menampakkannya. Ya. Saya terus terang ya, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, saya juga kecil saya sering dibully. Jadi curhat ini. Saya ini kan mukanya berbeda. Ya. Jadi dulu itu udah gemuk, putih, gitu ya. Terus dibully terus gitu ya. Dan sampai sekarang kalau ketemu orang yang ngebully itu, aduh, deg-degan gitu. Tapi bukan tidak memaafkan, saya sudah dari sejak awal saya maafkan, gitu ya. Karena apa? Karena urusannya bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah nanti selesaiin, gitu ya. Tapi rasa takut, rasa deg-degan itu kalau ketemu orang itu, walaupun orangnya sekarang kecil dibanding saya, sekali pukul juga jatuh, saya nggak mau mukul, gitu ya. Dulu saya waktu kecil jadi
Ada dua hal yang ingin saya tanggapi. Yang pertama, tolong jauhi kezoliman. Nih ya, kita sama orang yang lebih lemah, lebih kecil, lebih muda, lebih tidak mampu, jangan sekali-kali kita melakukan kezaliman. Ittaqu da'watal madlum, ya, fa innama ma bainahu wa bainallahi hijab, ya. Takutlah sama doa orang yang teraniaya, karena antara dia dengan Allah tidak ada batasan, ya, langsung diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya itu ngasih tahu sopir, kalau misalnya ada tukang jualan yang bawa pikulan berat, jangan diklakson, kita sabar aja biar orang belakang klakson. Tapi kalau ada orang kaya mobilnya bagus, lambat-lambat klakson nggak apa-apa. Kenapa Bib, kata sopir saya, jangan nanti kita celaka di akhirat sama orang-orang itu orang susah sebenarnya. Dia udah susah di dunia, jangan kita bikin susah gitu ya. Jadi justru kebalikannya, jangan kita berbuat zolim sama orang yang lemah, orang yang tidak mampu, yang nggak bisa balas, nanti Allah yang balas gitu ya. Tapi kita yang dizolimi, ya, jangan kemudian larut, lalu kemudian dendam, benci. Tadi Ustadz Abi sudah menyampaikan panjang lebar. Saya ingin tambahkan ada satu kisah, ya. Kalau tadi Ustadz Abi cerita Rasulullah dengan Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Wahsy, saya ingin cerita yang bukan Rasulullah, cicitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Zainal Abidin, ya, Ali As-Sajjad. Dikatakan dia itu kalau malam hari suka tahajud. Tahajudnya dia minta diwudukan sama hamba sahaya, pembantu kalau sekarang, ya. Lalu pembantu itu membawa dari keramik begitu, isinya air untuk wudhu. Dalam satu ketika lagi diwudhukan, kena ke mukanya Sayyidina Ali Zainal Abidin itu sampai berdarah, mengalir darahnya, ya. Ketika berdarah, tiba-tiba pembantunya itu bilang, wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang menahan marahnya. Lalu kata Ali Zainal Abidin, Allah masyhad, ya Allah saksikan, sudah saya tahan marah saya. Lalu hamba sayanya itu melanjutkan, wal afina 'anin nas, dan orang yang suka memaafkan manusia. Demi Allah saksikan, saya sudah maafkan kamu karena Allah. Lalu orang itu melanjutkan sampai akhir ayat itu, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Demi Allah, mulai sekarang kamu saya merdekakan karena Allah. Lihat tuh, orang nyiksa sampai ini walaupun nggak sengaja gitu, tapi sampai berdarah. Tapi bukan dimarahin, tapi malah diberikan reward, dimerdekakan. Jadi buat kita yang dibully, buat kita yang ini, Allah tidak diam, Allah tidak tidur, nanti Allah yang balas. Dan kalau sudah Allah yang balas, caranya mengerikan, ya, lebih seram. Nggak apa-apa, bainahu wa bainallah. Kalau banyak orang, bainahum wa bainallah, urusannya dengan Allah. Tapi kita jangan kemudian larut dengan ini. Kita maafkan, walaupun mungkin dalam hati kalau ketemu masih deg-degan atau apa, ya namanya orang dibully waktu kecil itu. Ya Ustadz merasakan, saya juga begitu. Kalau ketemu orangnya saya masih deg-degan. Deg-degannya apa? Sakit, takut gitu, khawatir gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ya kita maafkan, biar Allah yang membalas. Tapi untuk orang-orang yang suka membuli, hati-hati terhadap doa orang yang teraniaya. Saya kira mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib. Pertanyaan adalah, siapa yang berani-berani ngebully Habib ini? Ini mau kualat atau gimana nih kalau berani-beraninya ngebully Habib? Nah, Masya Allah. Nah, berikutnya pemirsa, di segmen 4 kami akan buka sesi tanya jawab di segmen Nasihat Ustadz. Nah, para penanya nanti akan kami bacakan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Jadi mulai sekarang Anda bisa tuliskan di kolom komentar kami di Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema besar kita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dan kita masuk dalam segmen Nasihat Ustadz, dan kami akan bacakan satu persatu para penanya. Mudah-mudahan cukup ini Habib, Ustadz Abi Maki, untuk para penanya yang sudah mengajukan menulis di kolom komentar kami. Yang pertama saya akan bacakan Rahma Muhardi. Assalamualaikum. Wah, ini sudah disebut namanya Ustadz Abi Maki, jadi memang yang jawab dulu Ustadz Abi Maki ya. Assalamualaikum Ustadz Abi Maki. Izin bertanya, ada kata-kata mertua di masa lampau yang terlalu menyakiti hati saya Ustadz. Sudah 15 tahun sampai sekarang masih sakit Ustadz. Kalau saya mengingatnya, biarpun saya masih sakit hati, saya masih menghormati dan beliau masih silaturahim. Tapi kedatangannya pas silaturahim itu jadi agak berbeda suasananya. Si Rahma ini mungkin suasananya lebih mendiamkan, lebih karena mungkin masih ada rasa sakit hati. Bagaimana ini Ustadz menyikapi hal ini Ustadz Abi Maki? Fadal.
Masya Allah. Iya, memang kalau ditanya mana yang lebih sulit minta maaf dan memaafkan, para ulama dengan mengatakan jauh lebih sulit memaafkan. Ingat, saya hanya ingin menyampaikan kepada, Masya Allah, pertanyaan sangat indah ini dari saudara Rama ya. Rahma Muhardi, betul Ustaz. Masya Allah, punten, iya. Secepat apa untuk menjadi ahli sorga? Jawabannya secepat apa kita memaafkan orang lain. Satu, pegang baik-baik. Sebesar apa pintu sorga yang akan didapatkan, sebesar apa hati kita lapang untuk memaafkan. Kenapa? Ada satu kalimat yang indah. Kita jawab melalui satu kisah. Saat Rasulullah di masjid, tiba-tiba Rasulullah panik. Panik. Bagaimana sih wajah orang panik itu? Panik Rasulullah. Iya. Lalu saat itu para sahabat bertanya, kenapa engkau panik ya Rasulullah? Rasulullah jawab, bagaimana aku tidak panik? Ada seseorang ahli sorga akan masuk ke masjid ini. Tiba-tiba orang masih muda, Masya Allah, orang kaget semuanya. Ini yang dikatakan ahli sorga. Persingkat untuk kisahnya. Ternyata orang ini disebutkan ahli sorga yang masih hidup di dunia. Apa jawabannya? Jawabannya kata-kata terindah, karena dia mudah memaafkan orang lain. Karena dia tidak pernah punya dendam saat dalam tidurnya, maka setiap sebelum tidur dia selalu mengucapkan Allahumma inni qad afautu man zalamani. Simpan baik-baik. Ya Allah, aku akan memaafkan siapapun yang telah menyakitiku. Ingat, mungkin di antara kita yang bertanya satu tadi, tapi mungkin mewakili semuanya dari masyarakat Indonesia ini. Ingat, tolong telaah, tolong renungkan. Andai kata ada beberapa kesuksesan tinggal satu langkah lalu tidak berhasil, tinggal dua langkah lalu gagal, apa penyebabnya? Tolong introspeksi diri. Jangan-jangan kesandung dengan hati untuk tidak memaafkan. Ini gambarannya. Kenapa? Padahal saya tinggal satu langkah lagi berhasil. Padahal tinggal satu kali lagi meeting nggak berhasil. Jawabannya apa? Tolong cek. Adakah dalam hati yang namanya kebencian yang tidak mau memaafkan? Tapi saya sudah memaafkan, alhamdulillah. Tapi saya susah untuk melupakan. Perlahan insya Allah seperti itu dengan cara minta kepada Allah. Jadi kalau lihat seperti itu, tolong dilihat dengan kacamata akhirat, bukan hanya dengan kacamata dunia. Kalau dengan kacamata dunia kerugian, sakit hati. Tapi kalau kacamata akhirat adalah jannah menunggu Anda. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Abi Maki. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Rani SAS 14. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Habib. Izin bertanya, 4 tahun lalu saya dihianati oleh calon suami saya. Karena rasa marah, kesal, serta dendam, saya membalasnya dengan karir, pendidikan, dan pencapaian. Apakah saya kehilangan segala keberkahan dari pencapaian yang saya raih karena dari awal dari rasa dendam tadi? Bagaimana Habib? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ada dua sikap orang ketika dia mendapatkan satu tekanan, ya, bisa kejelekan orang lain atau bisa musibah, bisa segala macam. Yang pertama adalah orang itu kemudian dia turun berpikir negatif lalu kemudian hancur, gitu ya. Artinya dia terus stres, dia terus trauma, dia terus terpikir terus. Tapi ada jenis orang yang nomor dua, yang kalau dia mendapatkan satu tekanan, satu hal yang buruk kepada dirinya, dia introspeksi lalu kemudian dia malah kemudian berusaha mengevaluasi, maju, gitu ya. Nah, jadilah kita orang yang tipe kedua ini, gitu ya. Betapapun beratnya cobaan yang datang kepada kita, itu tujuannya adalah baik, gitu ya. Saya berikan satu contoh. Siapa manusia-manusia yang paling dicintai Allah? Para rasul, para nabi. Tapi siapa di antara manusia-manusia yang paling banyak cobaannya? Para rasul, para nabi, ya. Sayyidina Ayyub alaihissalam sakit, habis hartanya, kabur keluarganya, berdoa sama Allah 7 tahun lamanya. Baru dikabul doanya sama Allah, tapi diganti dengan harta, dengan keluarga dan sebagainya. Nabi Sulaiman alaihissalam minta sama Allah kerajaan, harta yang besar, dikabulkan berapa lama? 40 tahun di dalam sirah dikatakan, baru dikabul sama Allah. Tapi kemudian sama Allah ditambahkan bisa bahasa burung, bahasa jin, ya,
dan lain-lain ditundukkan sama dia. Allah itu nggak diam. Nah, bagi orang-orang yang pernah tersakiti, bagi orang yang pernah mengalami tekanan dan sebagainya, jangan mundur, maju seperti para anbiya mursalin tadi. Lalu niat, bagaimana kalau misalnya saya karena dendam, ya kalau untuk awal saya pikir itu manusiawi, ya. Awalnya karena sakit hati, terus kita mau berubah, mau menunjukkan gitu. Tapi jangan terus begitu, ya. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu, yang namanya niat itu 3. Qabla al-amal, asna al-amal, wa ba'da al-amal. Niat itu 3 macam. Dari sebelum beramal, di tengah-tengah amal, dan setelah beramal. Niatnya harus terus. Kalau awalnya tadi sudah salah, enggak apa-apa, ubah. Setelah itu kemudian kita niatkan karena Allah. Ya Allah, apa yang saya lakukan ini, yang Engkau berikan kepada setelah yang dia sakiti kepada saya, mudah-mudahan jadi amal soleh, mudah-mudahan jadi pahala, dan itu semua bermanfaat untuk saya dan kehidupan saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Satu lagi kami akan bacakan atas nama Putri Tria Lestari yang akan dijawab nanti oleh Ustadz Habib Maki. Assalamualaikum Ustadz dan Habib. Bagaimana cara agar benar-benar bisa memaafkan orang? Apakah jika sudah memaafkan tapi masih ingat sama kezolimannya, itu apakah sudah memaafkan? Ustadz Habib Maki, fadal. Jazakumullah khair dengan pertanyaan ini. Sudah memaafkan, artinya tadi tapi masih ingat dengan kezaliman yang dia lakukan, wajar, iya. Namun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, talwi kalau ayat dikatakan wal ya'fu wal yasfahu, artinya melebarkan hati, bahkan punten, tahu tidak, kata-kata yang indah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, mudah-mudahan dengan singkat saya gambarkan. Ada orang di akhirat, langsung diterjemahkan untuk mudah dipahami. Ada orang di akhirat, Allah perlihatkan jannah, lalu dia melihat jannah itu dan dia bertanya, ya Rabb, ini sorga milik siapa? Allah jawab, menurutmu milik siapa? Para nabi? Bukan. Para rasul? Bukan. Aulia? Bukan. Milik siapa? Ini adalah sorga bagi orang yang memaafkan kesalahan orang saat di dunia. Maka dia langsung ingat sama orang yang telah menyakitinya. Ya Allah, saya telah disakiti fulan, telah disakiti fulan, telah disakiti fulan, maka semua aku maafkan. Lalu Allah katakan, Anda berhak untuk mendapatkan sorga ini. Tiba-tiba saat dia sedang menuju sorga, Allah katakan, sebentar, berhenti, lihat. Ikhwah akhwat fillah, dengarkan baik-baik oleh hati dengan kisah ini. Berhenti engkau, mau kemana? Sorga. Sorga yang mana? Yang kau janjikan. Saya mau tanya, apa penyebab kamu menjadi ahli sorga? Karena memaafkan. Lalu ditanya, siapa yang telah menyakitimu? Fulan dan fulan dan fulan. Lalu Allah tanya, andai kata mereka tidak menyakitimu, apakah kau mendapatkan sorga? Jawaban dia, tidak. Kenapa? Karena apa yang dimaafkan kalau dia tidak menyakitiku, Allah katakan, ucapkan terima kasih kepada orang yang telah menyakitimu. Dia tanya, bagaimana caranya aku mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menyakitiku? Jawabannya, pegang tangannya, kau ajak menuju sorga, dan dia menjadi temanmu di sorga. Kebayang orang yang telah menyakiti kita, mereka yang menyebabkan kita menjadi ahli sorga, dan itu teman di sorga? Bisa kebayang nggak? Ibu-ibu langsung, amit-amit saya cari teman yang lain katanya. Nah itu dia, punten, saya menyampaikan perkataan yang sederhana. Ini tolong simak baik-baik. Antara kita dengan sorga lebih dekat daripada sepasang sendal kita. Ingat, antara kita dengan sorga itu lebih dekat daripada sepasang sendal kita. Saking dekatnya. Kenapa? Karena keegoisan kita, ego kita. Akhirnya apa? Nggak peduli saya. Yang penting saya tidak sama dia. Yang penting saya marah sama dia. Padahal memaafkan sorga. Tapi dengan rasa marahnya, hawa nafsunya, dia tidak meraih sorga itu, dan itu penyesalan yang sangat dahsyat yang dirasakan oleh orang tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Habib Maki, Habib Nabil. Nah, segmen nasihat Ustadz ini sudah kita akhiri sampai di sini. Nah, bagi para pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami, masih kita buka di hari esok, karena Damai Indonesiaku spesial Ramadan hadir setiap hari. Nah, segmen 5 nanti kita akan persilakan lagi para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Nah, di segmen ini kami persilakan kembali bagi para jamaah untuk mengajukan pertanyaan, dan sudah ada nama-namanya. Ada Mbak Nita yang akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Mbak Nita, yang akan dijawab oleh Gurunda Habibana Habib Nabil. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi ataupun wabarakatuh. Habib. Perkenalkan, nama saya Nita dari Bekasi. Izin bertanya ya Ustadz, saya izin bertanya. Setiap kali saya membuka media sosial selalu ada berita korupsi, kolusi, penyalahgunaan jabatan. Bagaimana saya mau memaafkan? Nanti yang masuk surga itu apakah saya atau pemerintah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kritis nih pertanyaannya Habib. Siapa yang masuk surga atau neraka gitu ya. Silakan Habib ada. Seram pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya tangkap tadi kalau misalnya ada yang korupsi, kolusi, nepotisme, ya bahkan mungkin melakukan pencurian dan sebagainya, itu apakah tadi dimaafkan oleh kita atau bukan gitu ya? Kalau tidak salah, iya. Jadi begini, bedakan antara kalau di dalam fikih itu namanya fikih jinayah, ya. Fikih jinayah itu adalah fikih tentang hukum kriminalitas, ya. Kita sebagai orang yang misalnya terzolimi, kita mau maafkan boleh, gitu ya, baik buat kita. Tapi hukum harus terus berjalan, gitu ya. Di dalam syariat misalnya ada orang mencuri. Ya, kalau di dalam syariat orang yang dicuri udah memaafkan, ya memaafkan boleh, tapi hukum tetap ditegakkan, yaitu dipotong tangannya. Ya, coba bayangkan kalau koruptor itu sekarang dipotong tangannya, kira-kira korup lagi enggak itu ya? Tangan kanan masih nyuri juga, tangan kiri, terus kaki kanan, kaki kiri, selesai itu, nggak ada lagi korupsi. Apalagi sampai triliunan, sampai ratusan triliun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi antara memaafkan dengan penegakan hukum itu beda, ya. Memaafkan satu hal, ya kita maafkan, mudah-mudahan Allah kasih pahala sama kita, gitu ya. Kita berpikir ke depan aja sekarang, gitu ya. Kalau kemarin ditipu, ya misalnya dioplos atau ya ke depannya jangan gitu ya. Mudah-mudahan khair dah udah ke depan gitu ya. Tapi tegakkan hukum, jangan karena memaafkan lalu kemudian penjahat-penjahat itu dibiarkan bebas. Orang udah maafin kok mereka gitu ya. Tetap hukum diberlakukan. Di dalam Islam ada namanya fikih jinayat yang bicara tentang itu. Qisas, ya. Kata Allah sampai dikatakan walakum fil qisasi hayatun. Ya ulil albab, dalam penegakan hukum itu ada kehidupan, wahai orang yang berakal. Artinya apa? Dengan penegakan hukum maka orang jadi bagus, ya. Dengan tadi misalnya ditegakkan hukum, orang nggak lagi berzina, takut dirajam, ya. Dipotong tangan, takut lagi orang untuk korupsi. Nah, mudah-mudahan ini semua bisa membedakan kita antara penegakan hukum dengan memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Habib atas jawabannya. Berikutnya kami ke Mas Ruhi. Mas Ruhi boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Ustadz Habib Maki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ruhi dari Jakarta. Izin bertanya Ustadz, seringkali kita merasakan sakit hati yang sangat teramat sakit, entah dari perkataan ataupun dari perbuatan. Sampai ada istilah kata, kesalahanmu bisa aku maafkan, tapi apa yang kamu lakukan kepadaku tidak akan pernah bisa aku lupakan. Waduh, jadi status nih ya. Nah, pertanyaannya Ustadz, apakah ada doa supaya kita bisa ikhlas atau tulus untuk memaafkan kesalahan tersebut meski teramat sangat besar? Terima kasih Ustadz. Baik, ini kayaknya jamaahnya tersakiti semua nih orang hatinya nih. Silakan Ustadz Habib Maki. Ini kayaknya pertanyaan semua dari pengalaman semuanya atau kejadian semuanya ya. Jadi subhanallah, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagian daripada ibadah. Apapun, termasuk memaafkan itu perintah dari Allah, berarti itu bagian daripada ibadah. Sebesar apa pahala dari ibadah yang didapatkan? Jawabannya adalah inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Pahala itu akan didapatkan sesuai dengan tingkat kesulitan saat dia mengerjakannya. Ya Rabb, saya mau memaafkan tapi berat banget. Sebesar apa pahalanya? Sebesar itulah akan didapatkan, sesulit itu memaafkan. Ada doanya nggak ya? Ini mungkin gambarannya. Iya. Maka kita kalau dikatakan doa khusus untuk ini, Allah ini kata-katanya setiap hari kita bacakan, Sami Allahu liman hamidah.
Allah maha mendengar, Allah yang memiliki puji secara sempurna, dan Allah maha mengabulkan semua doa. Hanya tinggal minta saja, ya Allah jadikan hati ini menjadi hati yang lembut untuk mudah memaafkan. Ya Allah a'inni, tolong aku untuk selalu, silahkan. Kan ada doa diantaranya, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Andai tahu pegangan ala syukrika, bersyukur kepada Allah, jauh lebih banyak kenikmatan yang dirasakan daripada rasa sakit yang dirasakan. Coba sedang renungkan, siapa yang pernah rasa sakit? Simpan rasa sakit itu ditimbang, lalu simpan semua rasa kebahagiaan, kegembiraan, lalu timbang kira-kira mana lebih banyak, rasa sakitkah atau kebahagiaankah? Masa kebahagiaan tidak bisa menutup rasa sakit itu? Iya. Masa sampai ada perkataan yang sangat luar biasa, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, ada la in syakartum la azidannakum. Saking banyaknya kalimat-kalimat yang berkaitan dengan nikmat. Intinya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ibadah yang terbesar sesuai dengan rasa sulit yang didapatkan. Minta kepada Allah agar hati diberikan kelembutan. Bahasa kita saja, karena Allah maha mendengar dan maha memahami dan maha mengabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Habib Maki, Habib Nabil Al-Musawa, terima kasih atas ilmunya di sore hari ini. Mudah-mudahan semakin menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita untuk mudah memaafkan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, di akhir segmen nanti kita akan berdoa bersama-sama yang insyaallah nanti akan dipimpin oleh Gurunda Habibana Habib Nabil Al-Musawa. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Masya Allah, tabarakallah, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan kami setiap hari selama bulan Ramadan. Kita hadir pukul 15.00 hingga pukul 16.30. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan. dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.